Akhirnya temannya Eki muncul juga ke publik, guys. Dan temannya Eki ini menjelaskan dan memaparkan kejadian yang sebenarnya. Dan ada sesuatu yang sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana gitu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan gitu. Terus abis dari situ udah nggak ketemu lagi. Ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya. Jadi makanya saya nggak masuk lah gitu. Takut juga. Gengnya di geng apa? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk Lumayan itu berat. maksudnya make. Siapa? Ceki. Saya make. Ini berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya. Namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga, Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Kita kembali lagi ke ruangan sahabat Hendris karena di luar itu tidak memungkinkan ya. Jadi kembali lagi ke beberapa tahun lalu saya membuat video reaction di dalam ruangan ini. Beberapa waktu yang lalu kan ada kesaksian dari temannya Vina, Widi dan Mega. Ya, itu mengguncang publik. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya temannya Eki muncul juga ke publik, guys. Dan temannya Eki ini menjelaskan dan memaparkan kejadian yang sebenarnya. Dan ada sesuatu yang ini juga ada kaitannya dengan penggunaan apa itu Sobat Hendris? Disimak sampai selesai ya. Ini dari akun TikTok 89,2 Cirebon. Kita dengarkan dengan seksama kenapa dia kok bisa muncul kesaksian yang berinisial AR ini, teman akrabnya Eki, dan ada pada waktu malam kejadian. Dan ini sudah dibantu dengan LBH. Jadi kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, bukan seperti mail-mail kemarin, guys ya. Yuk kita dengarkan langsung kesaksian dari temannya Eki. Check it out. Eki dan karakter Eki itu seperti apa? Kalau ini dari kejadian dulu ya, dari awal kejadian. awal kenal. Oh, awal kenal. Kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana. Jadi si Pak Rudiana itu bawa anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan gitu. Terus abis dari situ udah nggak ketemu lagi. Ketemu laginya itu sekitar kapan ya? Sebelum tiga bulan sebelum kejadian lah, bulan Juni. Tepatnya bulan Juni ya, kayak kalau nggak salah sih, pokoknya segitu. Di situ saya ketemu ini Eki lagi di situ di pas-pasan lah. Ketemu kayak saya lagi duduk di kos-kosan gitu. Terus duduk di kosan, terus saya nanya, iya ada di sini ya, pokoknya ya basa-basi lah gitulah di kosan. Nah setelah itu ketemu laginya pas tanggal 27 Agustus. Habis dari 27 Agustus itu BBM-an, nanyain ada di mana, mau ngajak nongkrong, mau ngajak nginep si Ekinya. Nah begitu jam berapa? Jam asaran itu si Eki BM saya BM saya bilang ada di mana itu posisi. Saya bilang ada di Sidang, ada di Islamic Center. Dia nyamperin saya dulu di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islam Center, terus saya ajak nongkrong ke Warbe gitu. Habis ajak nongkrong ke Warbe, dia ya biasalah basa-basi lah. Di situ juga kan ada rekan-rekan saya juga, ada teman-teman saya juga. Nah di situ basa-basi terus dia ngomong ke saya, antarin benerin motor saya, cari baut soalnya knalpotnya goyang ya. Terus habis itu saya nyuruh teman saya, soalnya kan saya nggak tahu persis di situ bengkel di mana. Jadi si teman saya ini saya suruh untuk sama si almarhum YS itu ya. Si YS ini. Nah si almarhum ini untuk cari baut. Kata si YS ngomong ke saya itu sebelum cari baut dia ke ini dulu area Kiban.
beli apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ, Zenit. Nama obat-obatannya habis dari situ. Kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu katanya Vina gitu. Habis setelah itu dia baru pulang bukan pulang, cari bengkel untuk nyari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam setengah 5, jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya, habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Egi ke rumah saya untuk makan terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, jenis lagi. Nah itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung dijemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3, saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Gitu. Habis itu langsung ke daerah Dawan, itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah ke rumah AN. Nah nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah kita nongkrong tuh bareng, soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman apa, terus minum es, minum kopi apa udah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang udah lah ya, inisiatif untuk patungan gitu tuh, untuk ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya itu aja lah, kebun lah. Di kebun di situ, kalau pas saya cuma minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata cewek saya marah-marah, ya ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah udah habis dianterin pulang, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YS sama AN di situ. Nah begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah saya pulang. Nah menurut si YS sama AN itu si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga begitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya si Vina, nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, apa nggak tahu, minta uang, terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah di situ di tengah ya, di seperjalanan saya itu saya sambil main HP, dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana apa namanya, saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu, saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Ini apa sih ya, dulu ngeping 3 kali. Tahu-taunya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist 1, kayak apa namanya, pesan nggak terkirim lah gitu. Pas udah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ambil uang. Saya masih sampai situ belum langsung berangkat lagi, soalnya kan saya mau balikin motor nih, motor si YS kan ada di saya, motor si YS ini ada di saya. Saya di situ duduk dulu istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM, tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin status RIP Eki RDN. Nah saya tanya kan, habis sampai saya tanya, ini benar nggak? Iya benar, coba saya lihat fotonya. Benar, atau dikirim fotonya ya baju hitam, terus apa tuh namanya ya, pokoknya itulah. Habis itu
Saya kan coba buat mastiin nih benar apa enggak, kan penasaran juga. Soalnya kan bersama saya. Nah, saya ke rumah sakit Gunung Jati. Sesampainya di rumah sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Vina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran, di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu bahasa inilah, bahasanya nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh gini, ini almarhum ini sama siapa tadi malamnya sebelum ini, terus kata dia kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak anak-anak ini kayak nggak terima lah kayak gitulah. Soalnya habis itu saya takut, belum sampai lihat almarhum jadi saya takut. Saya balik arah langsung pulang ke Dawan. Udah sampai situ udah saya nggak ada kabar, nggak pernah ini lagi, nggak pernah publis lagi gitu. Baru tahun ini Jadi nggak sempat lihat ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari apa namanya gengnya. Jadi makanya saya nggak masuk lah gitu. Takut juga. geng apa ya? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau saya misalkan untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk Nah itu berat. maksudnya make Sama ceki. saya make. Eki berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, yang nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang dia berat atau nggak kerasa apa enggaknya, saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 9 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia lagi ada masalah tuh. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Cuma obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Cuman dia cuma minta uang aja sih. Kalau Majalengka ya. minta uang, nanti balik lagi ke Dabuan. Nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dabuan. Dabuan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Jadi sempat bareng dari jam 9 sampai jam 10. Iya. Saat itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua Sama saya. langsung akrab sampai jam 10 malam. Ya kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa, ya emang akrab lah ya, bukan nggak terlalu akrab sih ya, gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan teman sekolah atau teman geng, bukannya pernah kemana? Geng. Sempat mampir ke Warmat nggak? Warpat nggak dia? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat. Soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa tuh namanya, nggak tahu orang-orangnya siapa. Kenalan Liga Akbar Mas juga. Nggak kenal sama Liga Akbar. Berarti kenal Eki berapa lama Mas? Ya itu pertama itu nggak tahu, pokoknya pas lagi saya sama papa, terus si Parugiana sama si almarhum ini kayak ada gitu nongkrong sama papa gitu. Berapa bulan sebelum kejadian? Wah kalau misalkan itu mau lama mungkin. Udah lama. Iya. Saya ketemu laginya tuh ya itu. Saya tahu saya tuh pas lagi di kosan. Nggak ada orang lain. Mas, Iya, Mas pertama kenal bukan tahun 2016 berarti ya? Bukan ya? Kayaknya 2015, 2014 itulah. Baru perkenalannya itu. Ya. Mas itu Eki ke Nah, itu mengapa beberapa waktu yang lalu saat konferensi pers dengan Hotman Paris Hutapea, Ibtu Rudiana itu kekeh banget kalau Eki anaknya itu meninggal karena penganiayaan. Nah, ini terjawab sudah nih dan dipatahkan semua argumen-argumen yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana beberapa waktu yang lalu dari temannya Eki ini. So guys, kalian bisa percaya yang mana nih? Kesaksian temannya Eki ini atau keterangan dari Ibtu Rudiana? Komen di bawah guys ya. Nah itu Sobat Hendris, mudah-mudahan ini titik terang yang sangat luar biasa dari kasus ini. Tadinya saya ingin mencoba berhenti gitu ya. Saya ingin mencoba membahas topik yang lain. Tapi dengan adanya kesaksian dari temannya Eki ini menjadi titik terang untuk kita semua kasus Vina Cirebon ke depannya. Jadi kita bisa mengetahui nih mana yang salah, mana yang benar. Dan ini dia berani muncul karena ada LBH, ada lembaga bantuan hukum yang mengcounter dari
kesaksian dari AR ini, dan kesaksian ceritanya dia dengan gamblang menceritakannya tanpa gemeteran, tanpa gugup ya kan, menceritakan peristiwa. Karena menceritakan peristiwa itu memang akan ngalir begitu saja dengan mudah, lancar kalau itu benar-benar kejadian sebenarnya. Tapi kalau ditutupi dengan kebohongan demi kebohongan, maka akan terbata-bata. Benar nggak Sobat Henris? Ya, oke. Alhamdulillah banget nih kesaksian AR ini mulai terang benderang nih. Bagaimana nih motif ini sebenarnya? Itu saja video kali ini Sobat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.